Saudara, Jokowi ngamuk-ngamuk, saudara ya. Jokowi ngamuk-ngamuk karena apa namanya? Karena si Haniyeh dibunuh ya. Si Haniyeh dibunuh, lalu Jokowi marah-marah, saudara ya. Namanya beraknya udah berdarah-darah. Jokowi ini beraknya udah berdarah-darah, saudara ya. Makanya dia nutup-nutupi dengan cara apa? Nyerang-nyerang Israel terus. Bacotnya ya, bukan. Sekarang hadiahnya sudah dapat bidadari, lagi olala BP dengan bidadari. Kan martir kan. Jokowi dapatnya Retno, si nenek peot. Waduh, repot saudara. Makanya ngamuk-ngamuk si Jokowi dapatnya Retno. Presidennya sendiri, presiden Iran sendiri yang ngelik. Nggak mungkin ya. Presidennya sendiri yang ngelik si Haniyeh ini. Kenapa? Dia udah capek, dia juga takut. Ya kan? Saudara, Jokowi ngamuk-ngamuk, saudara ya. Jokowi ngamuk-ngamuk karena apa namanya? Karena si Haniyeh dibunuh ya. Si Haniyeh dibunuh, lalu Jokowi marah-marah, saudara ya. Jokowi marah-marah. Jokowi, Haniyeh. Ya, Jokowi marah karena Haniyeh dibunuh ya, saudara ya. Mana ini? Ada Mungkin nggak Haniyeh sama pengawal itu di kamar? Mungkin. Jangan ngomong nggak mungkin. Homo kok, ya kan? di ruang tamu atau di ruang nonton TV. Nah, itulah ketika itu peristiwa jadi. Makanya dua orang itu bisa tewas. Karena kan disebut itu Garda Revolusi salah satu pengawal. Karena biasanya itu yang saya tahu, ketika saya bertemu Khalid Mishaal juga, itu pengawalnya nggak hanya satu. Untuk ukuran pemimpin Hamas, dan sekarang kondisinya lagi perang di Gaza, dan mereka tahu mereka jadi buronan nomor wahid Israel, nggak mungkin pengawalannya begitu ketat. Tapi itu pun ternyata bisa juga ditembus lewat serangan Israel ini. Nah ya, ada laporan yang menyebutkan adalah lingkaran dalam pengawal itu pun terlibat. Oke. Nah, artinya gini, kan skenario-nya ada 3. Skenario-nya bisa menggunakan quadcopter mini, terus juga bisa menggunakan peluru kendali atau serangan udara. Itu yang diakui Hamas ketika saya mewawancarai Khalid Kadumi, kepala perwakilan Hamas di Iran. Atau juga senjata itu sudah dipersiapkan di lokasi serangan. Nah, itu yang masih menjadi misteri. Dan semua ini ya jadi dilema. Di satu pihak, Iran harus menjelaskan secara transparan apa penyebabnya, kenapa itu bisa terjadi, karena itu aib buat Iran. Tapi kalau itu pun dibuka, itu aib juga, karena akan kelihatan bagaimana intelijen ataupun pertahanan keamanan Iran tidak mampu membuat pengamanan yang super ketat untuk tamu negara yang mereka undang. Betul. Gitu. Jadi Cep ini cerdas ya. Mungkin dia sering dengarkan channelnya kita. Israel nggak mungkin peduli, nggak urusan apa kata orang. Ya, Israel ya harus mengamankan wilayahnya dia. Kalau Anda jadi Israel, kalau Anda orang Indonesia dan Anda tidak seperti Israel, sikapmu terhadap apa namanya terhadap geopolitik ya, pertahanan ya kan, dan keamanan negaramu, ya kamu ya tolol. Israel itu hebat, saudara ya. Dikeroyok sudah pernah terjadi, seluruh negara Islam di dunia ngeroyok Israel, nggak bakal menang. Apalagi ini negara-negara kere. Dulu Israel masih miskin. Yang ngeroyok negara-negara punya duit semua. Arab Saudi, Mesir, Yordania, ya kan? Kuwait semua ya, turun semua. Irak, Syria, dulu kaya-kaya. Israel sendirian miskin. Nggak menang. Apalagi sekarang kere, Iran, Yaman, Lebanon, kere, Indonesia. Terus Jokowi bilang, ikut aja perang. Kenapa Indonesia nggak berani ngirim pasukan? Karena tahu pasti kalah, nggak mungkin menang. Ya, Cepi tahu nggak susah orang bunuh presiden Iran aja, ya kan bisa tepat sekali. Jadi dia bunuh si Haniyeh pun pasti tepat. Pertanyaan dari mana? Leaknya itu dari mana? Ya kan, leaknya kan. Kenapa bisa leak gitu kan? Data itu kenapa leak? Ya kan? Ya leaknya siapa? Ya tidak ada lain, tidak bukan presiden Iran yang sekarang. Karena presiden Iran yang sekarang ini yang menjadi intelijennya Mossad. Aninya dibunuh daripada Iran yang hancur. Masalah si Khamenei kejang-kejang kebakaran jembut, ya itu urusannya dia, saudara ya. Nah ini. Bunuh Jokowi aja bisa, saudara ya.
Jokowi ini kebanyakan bacot ini ya, Jokowi ini ya. Aduh. Ya, saudara, tadi Anda dengar sendiri ya dari Prof. Cepi tadi ya, dosen Universitas Pertahanan ya, si Prof. Cepi, ya pakar militer. Dan saya setuju tadi dengan perkataannya Prof. Cepi. Satu, Israel nggak akan peduli. Dia harus mempertahankan keamanannya. Dan dua, Israel itu punya smart weapon ya. Dia nggak perlu perang konvensional, dia cukup bidik satu. Kalau dia niat dia bidik satu. Yang penting dia punya informasi di mana tawanan itu berada, ya kan? Makanya mustahil Israel membunuh anak-anak apa segala itu mustahil sekali. Lawang membunuh Haniyeh saja tidak perlu membunuh Haniyeh itu tidak perlu memporak-porandakan seluruh Iran. Asal dia tahu di mana Haniyeh langsung dibidik kena, saudara. Ya kan? Kenapa dari dulu Haniyeh pergi ke Iran, pergi kemana-kemana nggak pernah kena? Baru kan saya dibilang, ini setelah Gaza selesai Haniyeh pasti dikejar. Dulu ya, Nabi 20 sudah bersabda, ini selesai, Gaza selesai, Haniyeh pasti dikejar. Siapapun negara yang menyembunyikan Haniyeh kan dikejar. Untung Indonesia nggak jadi nyimpen Haniyeh. Kalau jadi nyimpen Haniyeh, jangan-jangan bukan Haniyeh yang mati, justru kalau yang mati loh. Atau Jokowi yang mati. Serius ya. Untung dulu ditolak ya, mau sembunyi di sini ya. Di Malaysia juga nggak berani ikut-ikut, ya nggak berani ikut-ikut. Akhirnya balik ke Qatar, sama Qatar kan diusir kan, nah, pergi ke Irak. Nama di Irak ini kemarin pergi ke Iran. Siapa yang ngelik? Ya, apakah intelijen dari Iran, IRGC? Bukan. Yang ngelik siapa? Presidennya sendiri. Percaya nggak? Ayo taruhan. Presidennya sendiri, presiden Iran sendiri yang ngelik. Nggak mungkin ya. Presidennya sendiri yang ngelik si Haniyeh ini. Kenapa? Dia udah capek. Dia juga takut. Ya kan? Koma ini jelas-jelas, ya biarin saja Khomeini ya, daripada saya mati. Kemarin aja presidennya mati kok. Sekarang saya jadi presiden, masa cuma sehari mau mati? Enak aja kamu. Ya nggak mau dia. Bocah ini, kalau Haniyeh sudah mati kan sudah. Sudah mau apa lagi coba? Tinggal Khaled Masyal. Dengan Khaled Masyal berani nggak? Ya kan? Tinggal Khaled Masyal aja. Khaled Masyal sekarang udah ketakutan. Ya kan? Kamu mau sembunyi di mana? Dikejar. Pasti dikejar. Ya. Mau sembunyi di mana pasti dikejar. Terbukti ya, artinya seluruh, kenapa bisa banyak pengkhianat di Iran? Karena mereka nggak suka sama Khomeini, bangsat si Khomeini ini. Ya kan? Si Jokowi goblok, ya kan? Udah terang-terangan ini orang Syiah, dijilat-jilat silitnya sama si Jokowi, si Khomeini ini. Jangan-jangan Jokowi juga Syiah juga lagi. Ya kan, coba kamu lihat orang Islam Sunni. Mana ada yang pro sama Hamas? Islam Sunni nggak ada. Cuman Indonesia saja yang goblok. Yang pro Hamas semua Syiah semua, Hizbullah, Houthi, ya Iran itu Syiah semua. Tidak ada orang Islam Sunni yang pro Hamas. Karena Hamas itu mempermalukan Islam. Ya. Tidak ada Islam Sunni yang pro Hamas. Ya. Yang pro Hamas itu Syiah semua. Houthi, Hezbollah, Iran. Cuman Indonesia saja goblok orang Sunni yang pro sama Hamas. Kan goblok ini Indonesia ini memang. Ya kan? Afghanistan ada nggak mau kirim pasukannya? Ngurusin badan sendiri aja lagi repot. Siapa lagi yang mau kirim? Indonesia, Jokowi kirim aja pasukan. Kenapa nggak berani kirim pasukan? Cuma bacot doang Jokowi. Ya kan? Karena dia lagi nutupin proyek IKN-nya gagal. Proyek IKN-nya gagal, makanya tutupin, dia ngebacot terus soal Israel supaya jangan kelihatan dia beraknya udah berdarah-darah. Jokowi ini beraknya udah berdarah-darah, saudara ya. Makanya dia nutupi dengan cara nyerang-nyerang Israel terus. Bacotnya ya, bukan dikirim tentara, nggak berani Jokowi kirim tentara ke Israel. Profesor Cepi sudah tahu di Cepi ini, kalau kamu kirim ke Israel nggak perlu perang konvensional, ya kan? Orang agen intelijennya Iran saja bisa diculik di negaranya. Itu kan sama saja kamu mau nyulik Hendro Priyono dari Indonesia diculik. Oh, bisa Israel nyulik Hendro Priyono dari Indonesia. Ya intelijennya diculik sama intelijen Israel di negaranya sendiri. Konyol sekali ini, ya. Terus Anda mau perang besar-besaran, mana sanggup, udah dicoba.
Sudah dicoba 3 kali perang besar-besaran. Seluruh Islam Sunni menyerang Israel, nggak menang. Apalagi sekarang Syiah ditambah Indonesia. Saya nggak ngerti ya cara berpikirnya kalian Indonesia. Sekarang hadiahnya sudah dapat bidadari, lagi olala BP dengan bidadari. Kan martir kan. Jokowi dapatnya Retno, si nenek peot. Waduh, repot saudara. Makanya ngamuk-ngamuk si Jokowi dapatnya Retno. Dalam arti jancuk, gua dapatnya Retno. Mending lah dapat bidadari, ya kan, tari perut. Ini dapatnya perutnya aja udah embuk mana-mana itu si Retno itu. Itu jancu dapatnya Retno katanya Jokowi. Aduh. Terima kasih Dedut, luar biasa nih Dedut. Gitu dong saudara. Kalau Anda nggak subscribe nggak nyawer, Anda subscribe, viralkan ya. Ini Dedut, terima kasih Dedut 2 kali nyawer nih. Gitu dong ya.